Shalom sahabat Sekar, Jemaat GKI Jatinegara dan semua pendengar yang mengikuti semakin dekat dengan Kristus. Kita akan bersama-sama bersaat teduh di pagi hari ini dengan sebuah tema yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk Paskah Jumat Agung yang sudah kami terima, dan kami ingin membuat kehidupan kami mengalami perjumpaan tidak hanya di dalam ibadah, tidak hanya di dalam Jumat Agung, tidak hanya di hari Paskah, namun perjumpaan yang terjadi antara kami dengan Kristus sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih sahabat Sekar, firman Tuhan terambil dalam Lukas 24 ayat 31 sampai dengan ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 31. Hukum Taurat mengajarkan agar setiap perjalanan umat Israel membicarakan dan merenungkan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Namun, dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus beralih ke topik tentang peristiwa aktual yang baru saja terjadi, yaitu kematian Yesus. Di tengah-tengah perjalanan sekitar 11 km, dua orang murid ditemui Yesus. Mereka tidak mengenalnya dan menganggap Yesus sebagai orang asing. Kesedihan tidak dapat dihindarkan saat para murid melihat proses kematian Yesus. Harapan mereka sirna, karena itu mereka pangling atau fail to recognize diri, yaitu tentang Yesus yang telah bangkit. Diskusi yang intens dengan Yesus tidak membuka kesadaran dan pengenalan akan Yesus yang sudah mereka ikuti selama 3 tahun. Mereka baru bisa mengenal Yesus saat Ia di rumah mereka. Yesus yang semula hadir sebagai orang asing atau stranger, lalu berganti peran sebagai tuan rumah atau host dengan memecahkan roti dan mengucapkan berkat. Sejauh kita menempatkan Yesus sebagai orang asing, seluruh pengajaran dan kehadirannya akan sulit untuk dicerna. Namun, saat kita menempatkan Yesus sebagai tuan rumah dalam kehidupan kita, maka mata kita akan tersingkap lebih daripada itu. Perjumpaan dengan Kristus itu akan mengubah hidup kita. Kuasa kebangkitannya akan memperbaharui, sehingga hati kita selalu berkobar-kobar dalam kasih-Nya dan kepedulian memberitakan kabar baik. Sahabat Sekar, Jemaat GKI Jatinegara, dan semua yang mendengarkan layanan Sahabat Sekar ini, biarlah kita boleh memperbaharui kehidupan kita. Kalau tatkala kita berjumpa dengan Tuhan, tidak hanya berjumpa secara ritual, tapi berjumpa dengan pikiran kita, berjumpa dengan perasaan kita, berjumpa dengan tingkah laku kita, mengalami perjumpaan juga di dalam mulut kita, sehingga mulut kita mengatakan hal-hal yang baik, pikiran kita memikirkan pikiran-pikiran yang benar, hati kita memiliki hati yang seperti Kristus. Tangan dan kehidupan kita yang dijalani semata-mata mengkaryakan tentang karya Kristus yang datang ke dalam dunia, mati bangkit, dan untuk menolong bahwa orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus juga mengalami perjumpaan yang luar biasa melalui kita sebagai sarana kasih kemuliaan, di mana orang mengalami proses kematian akan dosanya dan mengalami kebangkitan, yaitu mendapatkan keselamatan dan mengalami sebuah proses kehidupan
yang memiliki semangat optimis, beriman, bersandar kepada Tuhan untuk menjalani hidup yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami renungkan. Kami mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar, semoga renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin.